Setelah itu, Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Beginilah kejadiannya. Dua Simon Petrus dan Thomas, yang disebut kembar, berkumpul. Nathanael, yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua murid lainnya. Tiga Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Aku akan memancing, kami akan memancing denganmu juga," kata mereka. Kemudian mereka semua naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai terang, Yesus ada di pantai, tetapi mereka tidak tahu itu Dia. 5 Kemudian Yesus bertanya, "Anak-anak muda, apakah kamu menangkap sesuatu?" Tidak ada jawab mereka. 6 Lempar jala di sisi kanan perahu, sehingga kamu akan menemukan ikan, kata Yesus. Mereka melemparkan jala dan segera setelah itu mereka tidak dapat lagi menariknya ke dalam perahu, karena banyaknya ikan di dalamnya. Kemudian murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Tuhan Yesus." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia mengenakan jubah, mendengarkan, dan menceburkan diri ke dalam air. 8 murid-murid yang lain pergi ke perahu sambil menarik jala dengan ikan, karena mereka hanya berjarak 100 meter dari pantai. 9 Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat api kecil di sana, dengan beberapa ikan di atas sarang. Dan ada juga roti 10. Lalu Yesus berkata, "Bawalah beberapa dari ikan yang baru saja kamu tangkap itu." 11 Kemudian Simon Pedro naik ke perahu dan menyeret jala itu ke darat. Itu penuh dengan 153 ikan besar, namun tidak meledak. 12 Yesus berkata, "Ayo makan." Tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk bertanya siapa Dia, karena mereka tahu itu adalah Tuhan. 13 Kemudian Yesus datang dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Dan Dia melakukan hal yang sama dengan ikan. 14 Ini adalah ketiga kalinya Yesus, setelah dibangkitkan, menampakkan diri kepada murid-muridnya. 15 Ketika mereka selesai makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah kamu mencintaiku lebih dari orang-orang ini mencintaiku?" "Ya, kamu tahu bahwa aku mencintaimu, Tuhan," dia membalas. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Jagalah domba-dombaku." 16 Dan dia bertanya untuk kedua kalinya, "Simon, putra John, apakah kamu mencintaiku?" Petrus menjawab, "Ya, Anda tahu bahwa saya mencintaimu, Tuhan." Dan Yesus berkata kepadanya lagi, "Jagalah domba-dombaku." 17 Dan dia bertanya untuk ketiga kalinya, "Simon, putra John, apakah kamu mencintaiku?" Jadi Petrus sedih karena Yesus bertanya 3 kali, "Apakah kamu mencintaiku?" Dan dia menjawab, "Kamu tahu segalanya dan kamu tahu bahwa aku mencintaimu, Tuhan." Dan Yesus memerintahkan, "Jagalah domba-dombaku." 18 Ketika Anda masih muda, Anda bersiap-siap dan pergi ke tempat yang Anda inginkan. Tapi saya katakan ini benar, ketika Anda tua, Anda akan mengulurkan tangan, seseorang akan mengikat Anda dan membawa Anda ke tempat yang tidak Anda inginkan. 19 Dengan mengatakan ini, Yesus menyiratkan bagaimana Petrus akan mati dan dengan demikian membuat Tuhan dipuji. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah denganku." 20 Kemudian Petrus berbalik dan melihat bahwa murid yang Yesus kasihi itu datang setelah dia. Ini adalah orang yang sama yang berada di samping Yesus selama makan malam Paskah dan yang datang mendekatinya dan bertanya, "Tuhan, siapakah pengkhianat itu?" 21 Ketika Petrus melihat murid itu, dia bertanya kepada Yesus, "Apa yang kamu katakan, Tuhan, tentang yang ini?" 22 Yesus menjawab, "Jika saya ingin dia hidup sampai saya kembali, apa yang Anda miliki dengan itu? Ikutlah bersamaku." 23 Kemudian tersebar kabar di antara pengikut Yesus bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan itu. Dia hanya berkata, "Jika aku ingin dia hidup sampai aku kembali, ada apa denganmu?" 24 Inilah murid yang berbicara tentang hal-hal ini dan menulisnya. Dan kita tahu apa yang dia katakan itu benar. 25 Masih banyak hal lain yang Yesus lakukan. Jika semuanya ditulis satu per satu,
Saya rasa bahkan seluruh dunia tidak akan cocok dengan buku yang akan ditulis. Yohanes 21, 1-25